firman berkat Tuhan pada sepanjang minggu ini, amin. Amin. Biarlah kita mau terus mempersilakan hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan, menyembah Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Roh-Mu selalu menyertai kehidupan kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan sepanjang hidup kami Tuhan. Penyertaan-Mu yang tak pernah habis Tuhan. Kasih-Mu yang selalu baru Tuhan akan setiap kami Tuhan. Kami mau buka hati kami Tuhan. Kami mau buka pikiran kami Tuhan. Untuk memuji Mu.
Tuhan kami yang baik Tuhan, kami percaya kuasa-Mu begitu besar Tuhan. Kuasa-Mu yang sanggup memulihkan setiap kehidupan kami Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memuji-Mu lebih lagi Tuhan. Yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Saudara siap untuk memuji Tuhan lebih lagi? Yang siap saya undang untuk bangkit berdiri. Bila kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan telah menebus dosa kita dengan kasih-Nya yang begitu besar. Mari kita sama-sama tepuk tangan di hadapan Tuhan. Kasih yang begitu besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Menaikkan syukurku, tinggikan namamu selalu. Mari mengurakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang baru. Hanya untukmu, haleluya. Hanya mempersembahkan hidup hanya untukmu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu yang begitu besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Bila syukur kami Tuhan, naikkan syukurku, ku takkan berhenti meninggikan namamu selalu. Mari memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang baru. Hanya untukku takkan berhenti memuji, tinggikan namamu selalu. Mari memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang baru. Sekali katakan iman kita, ku takkan berhenti memuji, tinggikan namamu selalu. Mari memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang baru. Hanya untukku takkan berhenti memuji, tinggikan namamu selalu. Mari memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang baru. Hanya untukmu hidup yang baru. Hanya untukmu hidup yang baru. Dan kini hanya untukmu. Haleluya, kita dengan sorak-sorai kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu yang begitu besar. Dan kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara percaya bahwa firman Tuhan adalah berita baikan kita dan terang bagi jalan-jalan kita, amin. Mari kita mau bawa pujian kita untuk Tuhan. Karena percaya bahwa Tuhan akan memberikan kita di atas awan. Haleluya. Tuhan nyata bagi setiap kami Tuhan. Janji-Mu dalam bagi jalan-jalanku. Dalam bagi
Terima kasih Tuhan. Selalu bersuka cita pada pagi hari ini, amin. Bila kita mau siapkan hati kita yang terbaik. Tuhan adalah Tuhan, Bapa yang mengenal kita lebih dari siapapun. Dia mengenal isi hati kita. Tiada yang tersembunyi bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan.
percaya Tuhan kami akan melihat kemuliaan-Mu dinyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini bisa menjadi pelita bagi kaki kami Tuhan, menjadi terang bagi jalan-jalan kami Tuhan. Biar Engkau yang selidiki hati kami Tuhan, biar hati kami hanya fokus kepada-Mu Tuhan. Hanya ke dalam tangan-Mu kami bisa berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Semangat pagi ini. Mana semangatnya? Haleluya. Amin. Ya, semua sehat ya. Hari ini masih banyak yang sakit tapi nggak kerasa ya. Ini sudah lewat aja pertengahan bulan. Kita sudah melewati tahun 2025. Ya, waktu tuh serasa dipercepat. Memang kita harus siap ya, karena ada percepatan Tuhan. Ya, saudara. Tahun ini adalah tahun yang akan penuh tantangan dan lebih sulit lagi ya. Tetapi akan terjadi juga banyak kemurahan Tuhan yang akan kita peroleh ya saat kita terus dekat sama Tuhan. Dan kita harus siap untuk masuk dalam percepatannya Tuhan. Jadi nggak boleh santai lagi dalam kerohanian kita. Ya, karena waktu itu cepat berlalu dan nggak bisa kembali lagi ya. Jadi jika ada waktu, gunakan untuk sebaik-baiknya kita lebih dekat sama Tuhan, lebih bersekutu lagi kepada Tuhan ya. Puji nama Tuhan, hari ini banyak juga bangku yang kosong ya. Saya doakan juga yang sakit cepat sembuh supaya bisa kembali ibadah ya. Kita harus semakin teguh dalam firman, dalam iman kepada Tuhan. Pujian yang terakhir mengatakan bahwa ketika kita menghadapi tantangan mungkin nggak ada dasar kita untuk berharap, tapi kuasanya yang akan memampukan kita untuk kita terus teguh memegang firman Tuhan dan janji-janji firman Tuhan ya. Saudara, ketika seseorang sedang ada dalam kekurangan atau kelaparan di dalam kehidupan, tentunya seharusnya tidak tinggal diam saja, tetapi orang tersebut pasti akan berusaha untuk mendapatkan sesuatu agar kekurangan atau kelaparan tersebut bisa diatasi. Ya, saya pernah melihat berita ya, ada satu keluarga, saya lupa kalau nggak salah di luar Pulau Jawa ya, ada satu keluarga yang karena kelaparan meninggal di dalam satu rumah. Pernah dengar ceritanya ya? Tetangga-tangganya sampai nggak ada yang tahu gitu. Padahal kalau misalnya keluarga ini meminta tolong, pasti ada yang menolong, setidaknya untuk memberikan makanan. Tapi ini satu keluarga ditemukan meninggal karena kelaparan. Jadi sungguh tragis ya. Tetapi di dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan nggak boleh menyerah seperti itu ya. Tuhan nggak pernah membiarkan kita dalam kekurangan. Mungkin akan terjadi tadi banyak kesulitan, tantangan, tapi kita tahu ya bahwa Tuhan menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Pada pagi hari ini kita akan belajar dari kisah Ishak. Saya kasih judul firman Tuhan pagi ini adalah keep moving, artinya terus bergerak. Ya, kita di dalam kehidupan ini terus bergerak. Sebuah kendaraan itu juga harus terus bergerak. Untuk bergerak harus diisi bensin, mesinnya harus bagus. Tetapi kalaupun misalnya bensinnya ada, mesinnya bagus, terus mobilnya nggak dipakai untuk bergerak ya, nggak dipakai ditaruh aja di garasi, lama-lama bisa rusak. Ya. Kehidupan kita sebagai umat manusia, umur makin bertambah, kekuatan mungkin semakin berkurang. Ya, saya juga udah di atas kepala 5, ya, udah mulai banyak berasa kalau secara jasmani. Tetapi saya harus terus bergerak maju. Nggak bisa lah ya tinggal diam. Oh, udah kerasa sakit, diam aja. Waktunya saya rehat, cuti. Enggak. Prinsip kami ya di dalam keluarga, selama kami masih bisa dikasih nafas sama Tuhan, kita masih bisa berkreativitas, kita masih bisa berbuat sesuatu, bergerak, harus bergerak. Kalau nggak nanti nggak berguna. Saya nggak mau menjadi orang yang terkapar di atas tempat tidur, gitu ya. Tapi saya mau terus bergerak dan saya menyadari bahwa itu adalah panggilan Tuhan. Ya, kalaupun saya juga saat ini dipercaya Tuhan mendampingi suami menjadi ibu gembala, itu bukan karena kuat gagah saya. Kalau saya boleh milih, lebih baik saya jadi orang biasa aja, gitu ya. Tapi bisa terus memuliakan Tuhan, tapi saya tetap bersyukur, ya. Jadi saya menyadari makin bertambahnya umur,
ya, yang berarti kita mendekati yang namanya istilahnya nanti kehidupan akhir di dalam dunia ini yang hanya sementara. Saya harus menabung secara iman supaya saya dikuatkan sampai akhir gitu ya. Nah, kita akan belajar dari kisah Ishak yang saya ambil dari Kejadian 26. Nanti Bapak Ibu saudara-saudari bisa membaca kembali kisahnya secara lengkap di rumah ya, dari ayat 1 sampai 32. Saya akan coba sharingkan ini biar boleh menjadi berkat. Kita akan mulai baca dari ayat pertama dan ayat kedua dulu. Kisahnya begini. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Akhirnya waktu itu Ishak tinggal di Kanaan ya. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Waktu itu Kanaan dilanda kelaparan begitu hebat, sehingga setiap orang mencari usaha untuk supaya nggak lapar, mencari sesuatu untuk mereka bisa makan, untuk dihasilkan. Demikian juga Ishak dan keluarganya. Mereka dikatakan pergi ke Gerar, ya, kepada Abimelek, karena Abimelek ini dulu pernah menjalin perjanjian, walaupun dia orang Filistin, kisahnya ada juga di firman Tuhan ya, pernah menjalin perjanjian dengan Abraham, ya. Ada satu kisah lah, nggak saya panjangkan, karena di sini juga terjadi lagi kepada keturunan Abraham yaitu Ishak. Ishak pergi ke Gerar, tapi mungkin ya secara manusia saat itu Ishak sempat terlintas berpikir bahwa dia enak ya pergi ke Mesir, karena di Mesir itu tanahnya subur, ya, dia bisa mendapatkan sesuatu untuk mengatasi kelaparan yang terjadi. Mungkin ya, karena kan kemudian Tuhan berfirman kepada dia, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Ya, dalam hidup ini ada makna rohani. Seringkali dalam masa kekeringan, kelaparan, seseorang pasti akan berpikir untuk melakukan hal yang secara logika bisa cepat menghasilkan. Tetapi dalam hal ini adalah ketika kita mengalami kelaparan secara roh, jangan lagi kembali kepada perbudakan dosa sehingga kita jauh dari Tuhan. Mesir adalah lambang perbudakan, ya, di mana bangsa Israel diperbudak dikatakan. Tetapi Tuhan membebaskan bangsa Israel untuk mereka masuk ke tanah perjanjian. Makanya Tuhan berfirman, kalau secara logika kan, kok Tuhan melarang sih di sana? Banyak yang dihasilkan. Orang kita cuma mau cari makan gitu. Tapi Tuhan katakan, jangan pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Dan Ishak taat ya, Ishak menurut. Nah, tadi ya, kembali lagi bahwa kita nggak boleh kembali kepada perbudakan dosa sehingga kita jauh dari Tuhan. Lagi mengalami kesulitan, kekurangan, tergoda melakukan aja yang hal cepat gitu ya, supaya dapat sesuatu dalam kehidupan ini. Dia nggak inget lagi gitu ya, mau dosa kayak mau enggak, yang penting ya dapat berkat lah gitu istilahnya gitu ya, padahal bukan gitu ya. Nah, tapi sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita mengalami dikatakan kelaparan atau kekeringan, yang harus kita putuskan adalah kita harus tetap dekat dengan Tuhan, tetap tinggal dalam perjanjian dengan Tuhan, bukan dengan dunia ini. Ishak melakukan hal yang sama. Dia tetap tinggal di dalam perjanjian dengan Tuhan. Dia taat, ya. Dan ketika kita tetap tinggal di dalam perjanjian dengan Tuhan, dekat sama Tuhan, jangan takut saudara bahwa kehidupan jasmani pun Tuhan masih perhatikan, ya. Nah, kemudian kita lanjut dulu baca di dalam ayat selanjutnya di ayat 3. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, artinya tadi di Gerar, ya. Maka aku akan menyertai engkau, ini janji Tuhan, dan memberkati engkau, sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Saat itu Ishak belum menerima apa-apa, dikatakan keadaan masih kekurangan, dikatakan ya. Dia baru masuk ke satu negeri asing, walaupun dia tahu mungkin dari kisah ayahnya dulu Ishak mungkin belum ada gitu ya. Nah, tapi dia masuk ke bangsa Filistin. Filistin itu musuh orang Israel dikatakan ya. Tapi ini masuk ke negeri musuh. Nah, kemudian
Tetapi ini janji firman Tuhan kepada Ishak di ayat selanjutnya, aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepadamu keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Janji yang diucapkan Allah kepada Abraham diomongin lagi kepada Ishak bahwa engkau dan keturunanmu akan diberkati, ya. Nah, kemudian di ayat 5, karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah dan ketetapan dan hukum-Ku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar, ya. Ishak merasa aman ketika mendapat satu pernyataan dari Tuhan bahwa dia akan diberkati, walaupun saat itu belum dapat apa-apa. Mungkin saat ini, ya, saya nggak tahu, kita sedang ada dalam kekurangan, kelaparan, secara jasmani mungkin, secara rohani. Tetapi Tuhan katakan jangan takut, walaupun mungkin kita diperhadapkan tantangan. Ishak harus tinggal di Gerar, kita mungkin harus tinggal di dalam yang dikatakan wilayah musuh, ya, banyak tantangan itu. Secara logika pengen milihnya mah yang enak-enak kayak Lot, ya, disuruh milih memilih Sodom gitu, ya. Nggak taunya Tuhan hancurin, nggak ada yang tahu kan gitu, ya. Nah, tetapi biarlah kita mau taat kepada Tuhan. Itu, ya, keep moving atau terus bergerak, tetapi kita harus terus taat kepada Tuhan sehingga moving kita atau pergerakan kita ini sesuai dengan perintah dan ketetapan Tuhan. Amin. Ya, tetap hidup dalam perjanjian Tuhan, ya. Nah, kalau tahun ini kita dihadapkan atau diizinkan Tuhan menghadapi banyak ujian, Tuhan mau kita mengandalkan Dia, bukan uang kita, bukan manusia. Mungkin secara fisik saat ini mungkin juga masih ada yang punya banyak uang gitu. Tetapi kalau Tuhan melatih kita di suatu saat dalam nama Yesus, ya, Tuhan ambil, izinkan diambil. Enggak boleh ninggalin Tuhan, ya. Kita harus tetap bergerak bersama Tuhan. Kehidupan kami sekeluarga juga banyak menghadapi ujian tantangan, ya, berat, saudara. Selain kami juga dipercaya setelah kepulangan papi sama omah ke surga gitu, ya, suami juga meneruskan pengembalaan di tempat ini gitu, ya, juga harus menghidupi kebutuhan hidup sehari-hari. Itu bukan satu hal yang mudah. Bahkan kami diuji benar-benar istilahnya sampai habis titik nol gitu. Tetapi di situ kami belajar untuk mengandalkan Tuhan, ya. Khawatir, ada suka khawatir, takut gitu, ya. Tetapi kami lihat, saya terutama menyaksikan banyak kemurahan Tuhan justru ketika saat kami di dalam kekurangan gitu, ya. Nah, Ishak pun demikian. Dengan modal yang ada, dia mulai menabur dikatakan, ya. Dia taat aja, ya. Dan mau terus melakukan dengan setia. Itu yang harusnya menjadi prinsip anak-anak Tuhan. Walaupun dalam tahun kering, tetap menabur. Kalau tanah kering sebetulnya secara logika mana bisa sih menabur gitu. Tetapi Ishak melakukannya dengan modal yang ada. Dia kan udah mungkin masih ada aset lah gitu, ya. Dia keluar dari tanah Kanaan. Dikatakan Ishak pun demikian mulai menabur, ya. Kejadian 26 ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, di negeri asing itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Luar biasa kan? Diberkatinya nggak tanggung-tanggung sama Tuhan, 100 kali lipat. Siapa yang nggak mau diberkati? Tetapi saat itu kan Ishak lagi mulai menabur, dia belum lihat hasilnya. Tapi dia lakukan dengan setia. Dia nggak ngebayangin kita bacanya, dia menghasilkan 100 kali lipat. Tapi waktu mulai menabur di tanah yang kering banyak kesulitan. Mungkin mereka harus menggali tanah, membajak tanah, gitu, ya, memupuk, nungguin hasilnya itu nggak sebentar, ya, nggak langsung hari ini menabur, besok udah kelihatan hasilnya 100 kali lipat. Atau Tuhan bilang tenang, nanti hasilnya 100 kali lipat. Enggak. Tapi Ishak belajar dengan setia, terus menabur, ya. Dan dikatakan orang itu menjadi kaya, artinya Ishak. Bahkan kian lama kian kaya sehingga ia menjadi sangat kaya. Itu sampai ditulis gitu. Siapa yang gak mau kaya? Saya mah
nggak apa-apa lah, yang penting mah ada berkat untuk hidup. Tapi kalau dikasih uang ditolak nggak Bapak Ibu? Enggak ya. Misalnya Pak Suri ini saya kasih uang 100 juta, nggak usah lah, saya cukup kok gitu ya. Orang kalau dikasih gitu ya, kalau di TV tuh suka ada ya acara reality show, uang kaget gitu. Siapa yang nggak mau ya, karena tiba-tiba disamperin gitu ya, sosial eksperimen atau apapun, terus tiba-tiba ketimbang rezeki yang akan ditolak lah gitu ya. 1 juta aja diterima gitu ya, apalagi ini 100 kali lipat loh ya. Mau nggak? Bu Juling mau dong, langsung ini ayo mau kan gitu ya. Tetapi kuncinya lihat ya, karena Ishak itu diberkati Tuhan. Berkat itu turun karena Ishak taat ya. Ishak taat mendengar suara Tuhan. Orang kadang pengen kaya, pengen dapat berkat, tapi nggak mau menjalani prosesnya ya. Ketika Ishak menunggu hasil panen ya, yang akhirnya luar biasa, dia tetap menabur ya dengan setia. Makna rohaninya saudara, di tahun ini saudara mungkin kelihatannya keadaannya nggak baik-baik aja, masih banyak tantangan, kita banyak kesulitan. Tetapi jangan berhenti untuk menabur yang baik ya. Menabur untuk hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Nggak selalu bicara uang, tapi bisa juga bicara uang ya. Maksudnya gini, kalau kita punya uang pas-pasan, misalnya kita buat memberi aja, memberi untuk sesuatu yang baik ya, kadang susah. Buat gua aja susah, ngapain gua ngasih-ngasih ke orang itu. Tetapi orang yang memiliki kasih, kadang-kadang kalau kita melihat orang yang berkesusahan, itu tergerakkan untuk memberi itu ya. Nah itu jangan tahan-tahan saudara, karena Tuhan pasti menolong setiap orang yang menabur kebaikan. Menabur bisa juga dengan waktu kita, tenaga kita, pikiran kita. Taburlah sesuatu yang baik ya. Dimulai tadi dengan ketaatan mendengar suara Tuhan. Juga dikatakan menabur di dalam kebaikan, meskipun saat ini kehidupan mungkin sulit atau keadaan tantangan banyak gitu ya. Nah sampai akhirnya singkat cerita, Ishak tadi diberkati dengan melimpah. Tetapi saudara, dia nggak berhenti. Tadi ya udah diberkati 100 kali lipat, dia nggak berhenti ya. Udah enak dikasih bonus 100 kali lipat, habis Juling juga nih dikasih 1M gitu ya. Udah aku santai-santai aja ya, aku mau piknik kemana gitu ya, cepat habis saudara ya. Uang mah nggak ada itunya ya, yang dapat nih banyak nih ya. Tapi kalau misalnya nggak dikelola gitu ya, udah pakai jalan-jalan sebentar juga habis betul ya. Ya. Nah Ishak ini tidak berhenti, dia mulai menggali sumur-sumur yang dulu digali oleh ayahnya. Waktu zaman dulu ayahnya itu ternyata pernah menggali sumur. Sumur itu adalah sumber air ya, gitu ya. Dan itu sangat penting sekali di dalam kehidupan manusia. Nah itu tuh sumur-sumurnya udah ditutup sama orang Filistin. Nah digali lagi nih sama si Ishak. Jadi Ishak nggak berhenti ya. Mungkin dari air-air itu juga bisa mengairi tanahnya yang masih kering, tapi dia gali. Kalau lagi musim kering mungkin susah ya menggali, harus dalam, tapi pasti ada sumber air ya, menggali sampai kedalaman. Dan Ishak nggak berhenti terus menggali ya, sampai akhirnya Raja Gerar yaitu Abimelek mengatakan yang di ayat 16, pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Coba bayangkan ya, tinggal di tanah asing, tapi Ishak diberkati secara melimpah, sehingga rajanya sendiri sampai bilang, pergi, jangan di sini, bahaya ya untuk kawasannya nanti. Tahu-tahu Ishak yang bisa jadi raja. Dan Ishak tidak berontak saudara ya, enggak mengatakan gue udah kaya di sini, lihat nih tanah sumur udah digali. Apa yang dilakukan Ishak? Di ayat 17, jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah ia di lembah Gerar, dan ia menetap di situ. Gerar ini luas ya. Nah akhirnya si Ishak ini pergi ke lembah. Lembah ini kadang bicara tentang, kan turun ya, hal-hal yang nggak enak gitu di lembah gitu ya. Ada masalah, ada tantangan, gelap. Kadang konotasinya seperti itu. Tetapi dikatakan Ishak pergi ke situ pasti atas tuntunan Tuhan juga ya. Nah dia nggak berhenti, walaupun dia ada di lembah Gerar, dikatakan dia kembali menggali sumur-sumur. Terus dia berusaha. Di ayat 18 dikatakan,
Dia menggali sumur-sumur itu dan menyebut nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Nah, kan si Ishak ini nggak menggali sendiri ya. Kalau menggali sumur sendiri kebayang, misalnya Kiki suruh ngegali sumur sendirian, ya langsung ngejeplak lah ya. Nah, tapi Tuhan tuh udah mempersiapkan Ishak yang tadi dia menuai 100 kali lipat, dia punya kambing domba, punya banyak pegawai yang ikut dia. Ishak bisa menggaji mereka. Nah, pegawai-pegawai inilah hamba-hamba Ishak ini yang menggali di lembah itu, dan mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lihat, tuntunan Tuhan tuh selalu sempurna, ya. Ishak nggak tahu mau pergi kemana, diusir. Kalau dia mempertahankan, kan dia bisa aja melawannya, orang banyak, hamba-hambanya juga. Tapi dia nggak mau bertengkar, dikatakan. Dia pergi ke lembah dan Tuhan memberkati dia, ya. Ada mata air, malah keluar air dari situ. Nah, di dalam masa itu Ishak menghadapi tantangan, udah diberkati satu sekali lipat, ternyata tantangan nggak berhenti, ya. Dia dicemburui oleh orang Filistin. Berapa banyak kita menghadapi tantangan, ya. Ketika kita dalam kehidupan mungkin kita juga banyak dicemburui oleh orang-orang, ya. Ketika kita berhasil, kita juga diiri hatiin sama orang. Tetapi jangan marah, jangan membalas, dikatakan. Ishak pun memilih pergi untuk memulai usaha yang baru, ya. Dia nggak berhenti dan menyerah begitu saja. Saya catat di dalam ayat di Mazmur 126 ayat 5 dan 6 dikatakan, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai. Jadi jangan berhenti. Walaupun kesulitan datang, tetap menabur. Walaupun dikatakan di dalam menabur itu kita harus mencucurkan air mata, dikatakan, tapi menaburlah dalam kesetiaan, ya. Jadi Bapak Ibu jangan takut, ya. Dalam tahun kering, kekurangan, kemurahan Tuhan itu ada. Pasti akan menuai. Ketika kita menabur yang baik, yang dituai juga yang baik. Jadi jangan tabur yang jahat, ya. Nah, sumur tadi bicara sumber kehidupan, karena dari situ orang-orang bisa mendapatkan air, dan air itu penting untuk kehidupan, ya. Makanya kita di dalam tahun kering ini butuh Tuhan, dikatakan. Terus gali firman Tuhan, semakin dekat sama Tuhan. Jangan berhenti, jangan menyerah, saudara. Tetapi temukan sumber air kehidupan itu di dalam firman Tuhan, ya. Nah, dan tantangannya saya mau terus baca ayat selanjutnya, ya. Dikatakan ketika dia hamba-hamba Ishak ini menggali sumur terus dapat air, tantangannya nggak berhenti loh, saudara, ya. Di ayat 20 dikatakan, lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Rupanya di lembah itu juga karena nggak hanya kelompoknya Ishak yang tinggal, ada penduduk-penduduk lain di situ juga, ya. Bertengkar, ya, yang merasa mereka katakan ini air punya kami, ini kan di tanah kami, gitu, ya. Dan Ishak menamai sumur itu Esek karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Tapi akhirnya Ishak mengalah juga, nggak mempertahankan haknya. Harusnya orang hamba-hambanya yang menggali, gitu, ya. Kadang-kadang kita diizinkan Tuhan juga kehilangan sesuatu kayak tadi, ya. Ya, udah berusaha, pengennya udahlah Tuhan, capek, menyerah aja. Tetapi tidak demikian dengan Ishak. Dia pergi ke daerah lainnya di lembah Gerar itu dan mulai kembali menggali sumur, dikatakan, ya. Ishak meninggalkan pertengkaran atau persengketaan, ya. Saudara, ketika kita menemukan masalah, seringkali kita nggak damai. Ada timbul mungkin perselisihan, perdebatan, ya. Firman Tuhan juga mengajarkan tinggalkan persengketaan itu atau perselisihan itu. Tetap cari damai sejahtera. Ishak segera menjauh dan tidak memperpanjang masalah, ya. Begitu juga dalam hidup ini, ketika kita menghadapi pertengkaran, perdebatan, hal-hal yang tidak sesuai dengan firman-Nya, segera jauhkan diri, ya. Jadilah pembawa damai, ya. Lalu ayat 22, ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain, ya. Nah, di sumur ini mereka tidak bertengkar. Akhirnya sumur ini dinamakan Rehobot. Sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Jadi suatu saat ada juga titik nyaman di dalam kehidupan kita. Tapi jangan berhenti, saudara. Sekali lagi, ya, ketika kita
mendapat dikatakan berkat-berkat, diizinkan Tuhan, dipercaya Tuhan, diberkati kehidupannya, jangan berhenti juga, ya, nggak boleh santai-santai juga. Yang dilakukan Ishak adalah menggali sumur lain dikatakan, ya. Dalam ayat 23, dari situ ia pergi ke Berseba. Kemudian pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman, "Akulah Allah ayahmu Abraham. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu." Jadi Tuhan tuh mempertegas lagi janjinya kepada Ishak. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kita mungkin diingatkan Tuhan tiap hari, tiap minggu di dalam ibadah. Ingat janji Tuhan, kita baca firman, ingat janji Tuhan. Kita nggak boleh menyerah, saudara. Nggak boleh jadi tawar hati. Cuma janji-janji doang, gitu, nggak boleh gitu ya. Tetapi kita harus justru mengaminkan ketika kita membaca firman Tuhan yang menguatkan kita, memberi janji kepada kita. Amin, gitu ya. Biar bangun. Nggak ada yang tidur ya. Coba perhatikan hari ini hawanya sejuk sih, gitu ya. Nggak boleh sampai tertidur. Dengerin firman ya. Nah, ketika hidup sudah merasa nyaman, jangan berhenti untuk berusaha. Jangan berhenti untuk mencari Tuhan. Ishak pun mendirikan mezbah dan beribadah kepada Tuhan. Itu tertulis di dalam ayat 25-nya. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Yang memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ, digali lagi sumur yang lain. Ya, jangan berhenti untuk mencari Tuhan, saudara. Bahkan ketika keadaan kita semakin diberkati, semakin sibuk dengan pekerjaan kita, jangan berhenti mencari Tuhan. Ketika kita dalam kelimpahan, justru harus semakin semangat ikut Tuhan, melayani Tuhan, menabur untuk pekerjaan Tuhan. Nggak boleh pelit, ya. Karena itu berkat dari Tuhan, bukan hasil usaha kita. Kadang kalau udah kaya lupa gitu. Ini pekerjaanku gitu, walaupun nggak diucapin kali gitu ya. Tetapi kita jadi lupa. Dan yang luar biasa ini penyertaan Tuhan. Tuhan mengadakan pembelaan untuk Ishak. Di ayat selanjutnya, kalau kita baca dikatakan Abimelek sampai menyambangi Ishak, dikatakan. Sampai Ishak bilang, "Kamu udah benci aku, ngapain nyari aku lagi?" Takut kali ya, takut bikin masalah lagi atau diusir lagi. Tetapi yang dikatakan ini, saya percaya itu karena tuntunan Tuhan. Di ayat 28, Kejadian 26 ayat 28, jawab mereka, artinya ini Abimelek sama anak buahnya ya, "Kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau, dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau." Abimelek ini yang takut malah, ya. Dikatakan dia malah jangan diapa-apain ya, gitu, ya. Dan perjanjiannya gini, engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami, seperti kami tidak mengganggu engkau, ya. Jadi seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu dan membiarkan engkau pergi dengan damai, bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan? Dan Ishak memberi pengampunan. Ya, dikatakan Ishak mengadakan perjamuan bagi mereka, lalu mereka makan dan minum. Itu di ayat 30. Ishak menerima mereka. Musuh-musuh yang tadinya mungkin yang iri gitu ya, mengusir Ishak gitu ya, pokoknya ngehalangin setiap pekerjaan yang baik. Karena di dalam kehidupan kita banyak musuh-musuh yang tidak terlihat, ya, sehingga kita harusnya bisa maju gitu, jadi berhenti gitu. Itu karena musuh-musuh yang ada dalam kehidupan kita. Omongan orang yang negatif apapun juga gitu, membuat kita jadi nggak bisa bergerak. Tapi Tuhan katakan keep moving, terus bergerak, saudara ya. Dan Ishak ini terus taat, tadi dikatakan taat ya sama Tuhan. Dan dia juga terus mencari perdamaian. Udah nggak mau ribut-ribut gitu ya. Nah, kemudian akhirnya pembelaan Tuhan datang ya. Dan Ishak pun dikatakan mengampuni, ya, berarti ada kasih ya. Nah, kemudian di ayat 31, keesokan harinya pagi-pagi bersumpah-sumpahanlah mereka. Kemudian Ishak melepas mereka dan mereka meninggalkan dia dengan damai. Akhirnya kedamaian yang terjadi. Anak-anak Tuhan harus menjadi pembawa damai, ya. Kalau kita mau diberkati luar biasa, jadilah pembawa damai. Karena yang anak-anak pembawa damai itu akan melihat surga, dikatakan ya. Bahkan di Mazmur 133, orang yang hidup rukun berkat Tuhan itu tercurah atas kehidupan itu. Jadi damai-damai aja ya. Ciptakan surga di dalam rumah,
di dalam gereja gitu ya. Kalau ada hal yang berbeda pendapat, biasalah kadang kita misalnya kesel sama seorang, ya dengerin aja lah curhatnya, nggak apa-apa gitu ya. Tetapi semua harus dibikin damai, ya. Betul. Ketika kita diberkati secara jasmani, hidup kita harus jadi berkat secara rohani, bukan jasmani aja, ya. Jadi dampaknya harus dampak rohani, bukan karena uang, ya. Kalau orang misalnya mau mengendalikan orang, kasih uang aja lah gitu, nggak begitu, saudara ya. Tapi kita harus membawa dampak rohani yang baik. Jangan membalas yang jahat dengan jahat, tapi balas dengan kebaikan, ya. Ishak menjamu Raja Abimelek dan pasukannya, sehingga mereka pun akhirnya pulang dengan damai dan sukacita, ya. Nah, dan berkat Tuhan itu nggak berhenti, ya. Ishak tuh dikasih double blessing. Pada saat dia mengadakan perjanjian dengan Abimelek itu, mereka baru saja pulang. Kemudian dia 32-nya ayat terakhir. Pada hari itu datanglah hamba-hamba Ishak memberitakan kepadanya tentang sumur yang telah digali mereka, serta mereka berkata kepadanya, kami telah mendapat air. Padahal terus dapat air, tapi terus usahanya diberkati, ya. Saudara mau dapat double blessing nggak? Mau, ya. Yuk, nggak ada kata terlambat, tidak, atau jangan menyerah. Mungkin kita mengalami kegagalan demi kegagalan, tapi jangan menyerah. Saya beberapa waktu yang lalu baca di renungan, entah di Akurat atau di mana ya, saya lupa. Saudara mungkin tahu ya, ada tokoh bernama Thomas Alva Edison yang menemukan lampu pijar. Dia ngadain percobaannya berapa kali? Cenah banyak gitu ya. Ada yang tahu nggak? 1000 kali. Ya, orang kalau nyoba satu gagal, oke lah, masih oke lah. Karena bikin kue gagal, oke lah ya. 2 kali, 3 kali, gitu ya. Karena orang kan suka gitu ya, menyerah ya udah gitu ya. Tapi ini si Thomas ya mungkin diketahuin sama orang, puter-puter lampu gitu ya, 1000 kali gagal, ya. Tapi dia nggak berhenti, dan di percobaan 1000 kali itu lampunya nyala, cuma lampu, tapi kita bisa menikmati nih sekarang lampu dengan berbagai model, berbagai besaran wattnya beda gitu. Itu dari si Thomas ini, ya. Ada yang namanya Thomas, anak hebat itu ya. Dikatakan 1000 kali percobaan, kita nggak boleh menyerah, ya. Tetapi biar kita mau taat sama Tuhan, benar-benar taat dikatakan, ya, nggak boleh ngeyel. Jadi kalau kita menerima teguran Tuhan, jangan ngeyel, jangan tunda-tunda. Ayo, di sini siapa yang suka ngeyel, ya? Kita tentu nggak mau berkatnya tertunda. Untuk mengalami janji Tuhan, kita harus tinggal dalam perjanjiannya. Jangan ngeyel ya. Coba bilang ke sebelahnya, jangan ngeyel. Kalau dikasih firman Tuhan, jangan ngeyel ya. Terus bilang, aku mau taat, ya. Ya, ketika seseorang mengadakan kesepakatan dengan yang lain, mereka membuat surat perjanjian di atas materai. Tetapi ketika salah seorang melanggarnya atau tidak mentaati perjanjian yang tertulis, maka perjanjian tersebut batal. Betul ya? Walaupun di atas materai, kan ada kesepakatannya, gitu ya. Jangan sampai berkat Tuhan ini hilang atau tertunda karena tadi kita nggak sepakat sama Tuhan, ya, tidak taat sama Tuhan. Tetaplah menabur kalau dalam masa sulit. Jangan menunggu diberi, tetapi menaburlah. Tetap mencari Tuhan, bukan hanya ketika masa sukar, melainkan ketika dalam kelimpahan harus cari Tuhan. Tetaplah menjadi pembawa damai, jangan balas jahat dengan jahat, tetapi balas dengan kebaikan. Jauhkan diri dari perselisihan dan pertengkaran. Keep moving, teruslah bergerak. Amin. Amin. Ya, firman Tuhan tidak saya panjangkan, saya undang para pelayan Tuhan untuk maju ke depan. Kita mengangkat satu pujian, sekali Yesus tetap Yesus. Biarlah ini juga merupakan satu langkah yang harus kita ambil di tahun 2025 ini, meskipun udah masuk pertengahan bulan ya. Ini harus jadi motivasi kita dan merupakan satu komitmen kita bahwa sekali Yesus, apapun keadaannya, walaupun kita gagal, apapun menerima tantangan, sekali Yesus tetap Yesus. Ya, kita hidupkan anugerah Tuhan. Jangan kita khawatir ya, kadang-kadang kita terlalu pusing dengan masalah demi masalah. Jangan atasi dengan kekuatan kita sendiri, tapi kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Keep moving. Tuhan Yesus memberkati.
di dalam setiap keadaan Dia selalu ada buat kita. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, mungkin saat ini kita sedang kekurangan, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri kesempatan baru. Amin. Di setiap musim kehidupan, waktu kuat, waktu aku dalam masa ini, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sangat sekali. Yesus, selamanya Yesus. Biarlah ini menjadi komitmen harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sangat Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau karena kasih-Nya sekarang ku ada. Good morning GBS Kalvari Sukabumi. Welcome home. Selamat datang di Badan GBS Kalvari Sukabumi. Senang sekali bisa bertemu dan berfellowship dengan Anda sekalian. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir di Badan GBS Kalvari Sukabumi, Welcome. Kami senang sekali Anda dapat hadir beribadah bersama kami. and be a part of our family. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman yang kita dengar bisa menjadi rema bagi setiap kehidupan kita. Setiap hari Rabu kita akan ada doa puasa jam 5 sore di GBS Kalvari Sukabumi. Jangan melewatkan doa puasa ini agar kita dapat terus menjadi penopang bagi gereja GBS Kalvari Sukabumi. Lalu hari Kamis minggu depan kita akan ada House of Blessing. Kita akan pergi bersama-sama ke House of Blessing jam 5:30 sore. So, make sure bagi Anda yang mau join untuk menyenangkan hati Tuhan, hadir tepat waktu ya. Bagi para kaum pria, hari Jumat minggu depan kita akan ada Calvary Man. Yuk mari berkumpul untuk menjadi pria-pria yang sejati yang cinta akan Tuhan. Calvary Man ini diadakan jam 5 sore di GBS Kalvari Sukabumi. Dan untuk Jumat malamnya kita akan ada Midweek Worship. di YouTube channel GBS Kalvari Sukabumi jam 8 malam. So, don't forget to subscribe dan nyalain notifikasi YouTube channel GBS Kalvari Sukabumi agar Anda tidak ketinggalan setiap program yang ada di gereja kami. Dan untuk para teenager, youth, College and Young Adult, hari Sabtu ini kita akan ada Kalvari Youth jam 5 sore di GBS Kalvari Sukabumi. So, don't miss it out. Lalu kita ada program baru juga loh, yaitu WFH alias Worship from Home. setiap hari Senin sampai Jumat jam 4 subuh via Google Meet. Kita sudah menjalankan program ini secara rutin selama 2 bulan lebih. So, bagi Anda yang belum join, yuk buruan join agar kita bisa menjadi penopang bagi gereja GBS Kalvari Sukabumi. Setiap hari Minggu kita akan ada Ibadah Raya jam 8 pagi di GBS Kalvari Sukabumi, lantai 1 dan lantai 2, dan Kalvari Kids di lantai 3.
Dan tentunya kita akan bertemu, berkumpul bersama untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. So, as you all get there, and for the next info. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mesbah mendapat bahagia mereka dari mesbah itu? Hello GBS Calvary. Morning GBS Calvary Welcome home. Selamat datang di ibadah GBS Calvary Sukabumi. Pas malamnya kita akan ada Midweek Worship. Di minggu depan kita akan ada House of Blessing. Bersama Kristus, kita lebih kuat. That's all for today. This is What's On adalah sebuah tayangan video di mana setiap informasi yang ada di dalam gereja bisa tersampaikan dengan baik. Dan setiap host What's On yang Anda lihat setiap minggunya merupakan salah satu bentuk contoh dalam melayani Tuhan. So, bagi Anda yang tertarik ingin join melayani Tuhan dalam bidang host What's On, Anda bisa langsung kontak Instagram @GBS Calvary Sukabumi ya. God bless you. Dua Korintus 8 ayat 12 berkata, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Bukan tentang seberapa besar pemberian itu, melainkan seberapa besar hati yang memberikannya. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan untuk Tuhan melalui gereja GBS Calvary Sukabumi, Anda dapatkan QR berikut ini. atau dapat transfer ke nomor rekening berikut ini. Atau dapat memberikannya secara langsung. Melalui kantor persembahan yang akan diadakan. Selamat memberi. Follow Instagram @GBS Calvary Sukabumi Untuk mengetahui lebih banyak kegiatan yang ada di gereja kami. Jangan lewatkan kesempatan kita untuk tumbuh dalam iman dan komunitas. Ingat, bersama Kristus, Kita lebih kuat. That's all for today. Thank you for watching What's On GBS Calvary Sukabumi this week. Have a wonderful Sunday and Jesus bless you. Saatnya kita mau berikan persembahan, berikan dengan sukacita dan dengan hati yang tulus.
diberkati pada pagi hari ini. Yang masih terberkati boleh lambaikan tangannya. Saya undang semuanya untuk berdiri. Kami percaya berkat-berkat Tuhan sudah Tuhan berikan melalui ibadah pada hari ini. Dan kami percaya ibadah itu merupakan satu keuntungan besar kalau kami lakukan dengan sungguh-sungguh. Karena di dalamnya ada pernyataan Tuhan, di dalamnya ada mujizat Tuhan terjadi, di dalamnya ada kekuatan Allah mengalir melalui firman Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan Yesus. Kau luar biasa buat kami semua, membekali kami agar di tahun ini, sepanjang tahun ini, kami menjadi orang-orang yang baru dalam Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang baru dalam Tuhan Yesus, menjadi ciptaan yang baru. Dengan kami Tuhan Yesus melakukan firman Tuhan, kami akan terus bergerak maju, mengikuti kehendak Tuhan. Dan kami pasti akan mencapai apa yang Tuhan berikan buat gereja ini. Kami akan memasuki tahun kemurahan Tuhan, tahun penuaian di tahun ini. Dan kami percaya itu semua akan terjadi buat kami semua, orang-orang yang mengikuti firman Tuhan. Obey to the Lord. Kami akan selalu taat kepada Tuhan, kepada firman Tuhan. Dan di tahun ini kami tidak lagi mau ketinggalan, tetapi kami akan terus mengikuti kegerakan-kegerakan Allah di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa semua Tuhan Yesus, apa yang sedang kami hadapi di tahun-tahun ini Tuhan Yesus, di kehidupan kami Bapa, Tuhan akan membuat berhasil. Apa yang sedang kami kerjakan, Tuhan menyertai kami. Tuhan akan bukakan semua pintu-pintu yang tertutup. Tuhan akan bukakan semua jalan-jalan dalam kehidupan kami. Dan kami akan melihat karya Tuhan dan juga kemuliaan Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang dalam keadaan sakit. Tuhan akan sembuhkan mereka dengan segera. Kami berdoa untuk cien-cien Tuhan Yesus yang akan melakukan operasi atau laser. Tuhan, Kau akan sertai dalam persiapannya supaya gula darahnya kembali normal dan dia bisa menjalani operasi dan akan mujizat akan terjadi Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Pak Ahok yang menghadapi juga gula darah yang sangat tinggi. Kau akan sembuhkan semua sakitnya sehingga dia juga boleh mengalami semua kemurahan Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan Yesus yang kami tidak sebutkan dalam satu persatu Tuhan Yesus, Tuhan yang mengalami sakit, Tuhan Kau adalah dokter di atas segala dokter. Tuhan kami mohon kemurahan Tuhan, kami mohon campur tangan Tuhan. Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya segala sesuatunya ada dalam kontrol Tuhan. Dan kami semua juga yang berusaha, kami percaya Tuhan Yesus kami akan menuai banyak hal di tahun ini Bapak dalam kehidupan jasmani kami. Kami akan melihat campur tangan Tuhan yang luar biasa. Kami akan melihat kemurahan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Dan kami akan melihat, dan semua orang boleh melihat bahwa semua karya Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Terpuji nama Yesus dari kekal sampai kekal. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita. Saudaraku, terimalah berkat yang besar dari surga. Berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus akan memberkati hidup kamu, memberkati keluargamu, memberkati kesehatanmu, memberkati pekerjaan dan hasil kerjamu. Mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima semua berkat itu di dalam nama Tuhan
Yesus Kristus. Tetap angkat tanganmu.